Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 183. Keira langsung berdiri dengan bersemangat, siap untuk berbicara, tetapi Taylor bahkan lebih gelisah daripada dirinya. Dia langsung duduk di ranjang rumah sakit dan mulai memanggil, Shirley, Shirley, bisakah kau mendengarku? Mata Taylor merah, dan air mata memenuhi matanya seolah dia hendak menangis. Keira mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, masih menatap Nyonya Olsen. Namun, matanya hanya bergerak sedikit sebelum berhenti lagi, seolah-olah tertidur lagi. Keira mengerutkan kening. Taylor juga jadi bingung, Shirley. Shirley, bangun. Nyonya Olsen tidak bergerak. Keira samar-samar merasa ada yang tidak beres. Ia melangkah maju, hanya untuk melihat Taylor yang bahkan lebih panik daripada dirinya, dan ia segera menekan tombol panggilan di dinding. Tak lama kemudian, dokter memasuki ruangan. Dia dikejutkan oleh pengawal di luar dan menjadi terpengaruh oleh suasana konfrontatif. Tetapi karena dia terbiasa menangani pasien bangsal VIP, dia dengan cepat menjadi tenang. Ada apa? Dokter bertanya. Taylor bertanya, mata istriku bergerak-gerak tadi, dan sepertinya dia akan bangun. Mengapa dia belum bangun juga? Dokter juga memeriksa waktu. Perawat di sampingnya segera mengingatkannya, pasien menderita pingsan karena marah, dan kami baru saja memeriksanya. Menurut semua laporan, dia seharusnya bangun dalam waktu setengah jam, tetapi sekarang sudah 40 menit. Dokter segera berkata, mari kita lihat. Para dokter dan perawat mulai sibuk bekerja. Di luar pintu, Louis juga mengerutkan kening. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Tom. Bawa pakar terbaik dari Oceanion. Setelah mengirim pesan itu, dia tidak memasuki ruangan tetapi tetap berjaga. Isla menjadi sedikit cemas dan menatap Alice. Tetapi dia melihat bahwa dia dibujuk oleh Louis, tidak bermaksud memanggil pengawal lagi, dan hanya berdiri di luar, menjulurkan leher untuk menunggu hasil. Pintunya terbuka, dan mereka dapat mendengar percakapan dokter di dalam dari tempat mereka berdiri. Isla mengerutkan kening. Ini tidak mungkin terjadi, dengan kedatangan Alice, pengaruh keluarga Clarence Olsen hadir, yang dapat mengimbangi Louis. Jika bahkan dia kehilangan simpati padanya, apa yang akan dia gunakan untuk melawan Keira? Dengan pikiran-pikiran ini, mata Isla berkedip. Dia tiba-tiba berlari ke kamar rumah sakit sambil berteriak, Bu, bagaimana keadaan ibuku? Namun dia dengan mudah dihentikan oleh penjaga berpakaian hitam. Isla melawan dengan keras, tetapi lengan pengawal itu bagaikan penghalang yang tak tergoyahkan, mencegahnya melepaskan diri dan memasuki pintu. Inilah efek yang diinginkan Isla. Dia menundukkan matanya dan tiba-tiba berbalik untuk berlutut di depan Louis dengan suara, dentuman, yang keras. Semua orang tercengang oleh tindakannya, dan kemudian mereka mendengarnya berteriak, Paman Louis, aku mohon, biarkan aku masuk. Itu ibuku, apa yang salah dengannya? Kenapa dia belum bangun? Paman Louis, aku tahu aku biasanya tidak bersikap baik pada Keira. Maafkan aku. Bolehkah aku berlutut padanya? Tolong. Wajahnya dipenuhi air mata. Jake tidak dapat menahan rasa iba dan langsung angkat bicara. Paman Louis, keluarga Horton mengikuti jejakmu, tetapi kau tidak boleh bersikap tirani seperti ini. Nyonya Olsen adalah ibu Isla. Isla berhak masuk. Alice langsung mengernyitkan alisnya, Louis, biarkan dia masuk. Terlepas dari hubungan antara Nyonya Olsen dan Keira, Isla adalah putrinya, dan Nyonya Olsen pasti ingin melihat Isla terlebih dahulu saat dia sakit parah. Louis melihat ke arah kamar rumah sakit. Keira sudah mendengar pertengkaran mereka sejak awal, dan sekarang tangisan Isla menyebalkan. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Isla dengan galak. Kamu boleh masuk, tapi kalau aku mendengarmu menangis lagi, aku sendiri yang akan melemparnya keluar jendela. Isla segera menutup mulutnya. Para pengawal di luar mendengar ini dan ragu-ragu sejenak. Awalnya, mereka ingin menunggu instruksi bos mereka, tetapi kemudian mereka teringat akan sikap Louis sebelumnya, jadi mereka segera minggir tanpa ragu-ragu. Isla akhirnya memasuki pintu. Saat itulah Alice menoleh ke Louis, tanpa Keira bicara, apakah kau benar-benar tidak berencana untuk membiarkan putri kandung Nyonya Olsen masuk? Louis, kau terlalu tiran. Percayalah, Nyonya Olsen adalah teman Paman Olsen, dan denganku di sini,
aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menggertaknya. Louis tidak menghiraukannya. Di sampingnya, tatapan Jake terfokus tajam ke bangsal, di mana sosok ramping Isla tampak bergoyang di ambang kehancuran, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Dia berlutut dengan terlalu kuat tadi, dan sekarang lututnya sedikit sakit, jadi setelah berjalan beberapa langkah, dia membungkuk untuk memijat lututnya. Tidak diragukan lagi, lututnya pasti memar. Dia berbicara kepada Louis. Paman, meskipun kamu tidak mempertimbangkan perasaanku, setidaknya kamu harus bersikap lebih baik padanya demi pewaris Horton di perut Isla. Kata-kata ini membuat mata Louis menjadi gelap. Anak Isla yang belum lahir adalah milik Connor Hill yang berada di penjara, dan baik Keira maupun Isla mengetahuinya. Keira tidak mengungkapkannya karena dia tidak ingin membuat keributan, dan juga karena Jake sekarang tampak seperti orang asing baginya. Namun setelah mendengar hal ini, Louis tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Apakah kamu yakin itu darah Horton? Jake langsung mengerutkan kening. Paman, apa maksudmu dengan itu? Aku tahu apa yang telah kulakukan. Bukankah aku sudah jelas tentang itu? Anak dalam perut Isla adalah anakku. Louis mencibir. Saya sarankan kamu harus mencari waktu untuk melakukan pemeriksaan, kalau tidak kamu akan menjadi suami yang telah diduakan. Namun Jake tetap tidak mempercayainya. Isla adalah putri sulung keluarga Olsen, bukan orang yang suka main-main. Dia bahkan tidak pernah berpacaran dengan siapapun sejak kecil. Dia hanya memiliki aku di hatinya. Jika anak itu bukan milikku, lalu milik siapa lagi? Paman, kalau dipikir-pikir, kamu dan Keira sudah menikah selama 2 tahun tanpa kabar. Apakah mungkin ada yang salah dengan dirimu? Louis langsung menatapnya dengan dingin. Jake ketakutan dan menundukkan kepalanya, bergumam, ibuku berkata bahwa kita harus melindungi anak dalam perut Isla dengan cara apapun. Kau tidak punya anak sendiri dan cemburu pada anakku, ternyata tebakannya benar. Louis terkekeh dingin, merasa bahwa dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Jake dengan nada mengejek. Apakah anak itu milikmu atau bukan, itu bukan urusanku. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Lagi pula, dia hamil sebelum menikah, kan? Apa kau yakin kau satu-satunya pria yang dia miliki? Jake terkejut, nadanya tidak yakin, tetapi dia dengan keras kepala menjawab, tentu saja. Aku yakin, itu maumu. Meninggalkan kata-kata itu, Louis memasuki bangsal dan berjalan mendekati Keira. Melihat hal itu, Jake mencoba mengikutinya namun dihentikan oleh pengawal berpakaian hitam. Di dalam bangsal, setelah menyelesaikan semua pemeriksaan, dokter yang bertugas mengerutkan kening. Kondisi pasien agak aneh. Dia seharusnya sudah bangun sekarang, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Namun, semua tanda vitalnya normal dan tidak ada tanda-tanda akan bangun. Itu sangat jarang terjadi. Mendengar ini, Keira langsung menjadi cemas. Di sampingnya, Louis memegang tangannya. Saya sudah meminta Tom memanggil semua ahli neurologi dari Oceanion. Nyonya Olsen akan baik-baik saja. Setelah mendengar ini, Keira mengangguk. Di luar, Alice tercengang. Apa yang terjadi di sini? Bukankah seharusnya Nyonya Olsen baik-baik saja? Mengapa dia belum bangun? Dia menjadi sedikit panik ketika teleponnya berdering pada saat itu. Alice ragu-ragu melihat ke bawah dan melihat panggilan Paman Olsen masuk. Alice terkejut dan langsung menjawab, Paman Olsen. Bangsal yang mana? Sebuah suara yang dalam dan dewasa terdengar melalui telepon. Setelah Alice melaporkan nomor bangsal, dia bingung. Mengapa Paman tahu bahwa Nyonya Olsen sakit? Maksud saya, bagaimana kamu tahu? Agar Paman Olsen tidak khawatir, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia teringat pada pengawal yang mengikutinya, beberapa di antaranya adalah anak buah langsung di bawah Paman Olsen. Alice mengerti, lalu bertanya lebih lanjut, apakah kau akan datang ke Oceanion? Bawa saja beberapa ahli Clans bersamamu, kondisi Nyonya Olsen sepertinya tidak baik di sini. Suara di ujung sana terdengar mendesak, seberapa parah? Dia tidak sadarkan diri selama ini, jawab Alice. Saat berbicara, dia mendengar bunyi klakson di ujung sana dan ragu untuk bertanya, apakah Anda sedang dalam perjalanan ke sini? Di mana Anda sekarang? Di pintu masuk rumah sakit. Suara dingin itu diwarnai kegelisahan. Bab 184. Alice mendengar ini dan sedikit tercengang. Hah? Kamu ada di pintu masuk rumah sakit. Kalau begitu, aku akan segera turun untuk menjemputmu. Setelah menutup telepon,
Dia melihat ke arah Louis dan berpikir, Louis, aku mungkin tidak punya cara untuk menghadapimu, tapi pamanku akan datang. Tunggu saja, setelah kau menindas Nyonya Olsen, kau pasti tidak akan lolos begitu saja. Sambil memikirkan itu, dia bergegas turun ke bawah. Tidak ada seorang pun di bangsal yang menyadari bahwa dia telah pergi setelah menelepon, kecuali Isla. Melihat Alice pergi, dia segera datang ke sisi Jake dan bertanya, Jake, apakah Tuan Olsen baru saja mengatakan bahwa seorang tetua dari keluarganya akan datang? Jake sedikit terkejut. Benarkah? Aku tidak mendengarnya. Dia mengerutkan kening, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata yang diucapkan Louis, dan tatapannya tanpa sengaja jatuh ke perut Isla. Dia ragu-ragu sebelum bertanya, apakah anak ini benar-benar milikku? Mata Isla berkedip sejenak. Tentu saja dia mendengar percakapan antara Louis dan Jake di bangsal. Dia mengira Jake tidak akan mempercayainya, tetapi tanpa diduga, Jake menanyakan hal itu padanya. Itu jelas tanda ketidakpercayaan. Memang, pada malam ketika dia dan Jake bersama, dia mabuk dan terus memanggilnya sebagai Keira. Mendengar hal itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Isla menunjukkan ekspresi terluka. Jake, apa maksudmu dengan ini? Kau tidak mungkin mencurigaiku, kan? Jake makin mengernyit. Dia mengamatinya dengan saksama, tidak melihat apapun kecuali kesedihan di wajahnya, lalu berkata, tentu saja aku percaya padamu. Pamanku mengatakan apa yang dia lakukan hanya karena dia cemburu karena tidak bisa punya anak. Isla akhirnya menghela napas lega, lalu bertanya, baru saja, ketika Tuan Olsen sedang menelepon, aku mendengarnya menyebutkan Paman Olsen akan datang. Paman Olsen, bukankah dia kepala keluarga Clans Olsen? Jake terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin seseorang setinggi dia datang jauh-jauh ke Clans hanya untuk menjenguk ibumu di rumah sakit ini? Meskipun Nyonya Olsen mempunyai beberapa koneksi di Clans, Jake tidak menganggap koneksi itu sebegitu pentingnya. Paman Olsen, bagaimanapun juga, adalah orang penting di Clans yang tindakan sekecil apapun dapat mengguncang seluruh lingkaran ekonomi. Bagaimana mungkin dia bisa mengunjungi Nyonya Olsen secara pribadi? Kalau saja Nyonya Olsen mempunyai koneksi seperti itu, bisnis keluarga Olsen pasti akan berkembang pesat, dan kalau tidak melampaui keluarga Horton, paling tidak akan termasuk yang teratas di Oceanion. Isla memikirkannya dan juga merasa itu tidak mungkin. Dia pasti terlalu banyak berpikir, benar. Tetapi jika Nyonya Olsen benar-benar memiliki koneksi seperti itu, bagaimana mungkin dia tega membiarkan wanita itu menikah dengan Jake? Mengapa tidak memperkenalkannya kepada anak petinggi di Clans? Mendengar hal itu, dia melihat ke arah tempat tidur, sekilas tatapan kejam terpancar di matanya. Ada banyak rahasia tentang Nyonya Olsen yang bahkan dia tidak tahu. Bahkan koneksi Nyonya Olsen pun ditutup-tutupi, jika Isla tidak mengancamnya dengan nyawanya, Nyonya Olsen tidak akan pernah mendekati keluarga Horton, dia juga tidak akan berhasil membawa seseorang dari keluarga Clans Olsen untuk mendukungnya. Senyum dingin muncul di sudut bibir Isla. Jika Nyonya Olsen meninggal begitu saja, Clans tidak akan tahu siapa yang akan datang untuk menyampaikan belasungkawa. Saat itu, mengingat dia sebagai putri Nyonya Olsen, koneksi-koneksi itu mungkin memberinya perhatian ekstra, bukan? Maka koneksi Nyonya Olsen akan dialihkan kepadanya. Dengan pemikiran ini, Isla segera menarik kembali tatapan jahatnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Tom masuk bersama 5 orang ahli yang tampak tua, dan langsung menuju ke tengah bangsal. Ketika para dokter dan perawat tidak dapat menemukan penyebabnya, kelima ahli berkumpul di sekitar tempat tidur Nyonya Olsen. Taylor terpaksa minggir. Namun, ia tidak mundur. Tetap dekat dengan para ahli, tatapannya terpaku pada orang di ranjang rumah sakit, matanya tampak merah karena tegang, dan meskipun ia tidak berbicara, kegugupan dan keruntuhannya yang ekstrim terlihat jelas. Bibirnya kering dan bahkan sedikit pecah-pecah. Sejak kejadian yang menimpa Nyonya Olsen, dia tidak pernah makan dan minum, dan selalu berada di sisinya. Isla menghampirinya sambil memegang lengannya. Ayah, pergilah minum air dan beristirahatlah sejenak. Tidak perlu. Taylor melotot ke arah Isla. Tak ada sedikit pun emosi di mata itu, yang sedingin mata orang yang sedang menatap orang mati. Jangan pernah berpikir untuk membuatku meninggalkan Shirley. Isla terkejut dengan reaksinya dan merasakan sedikit kepahitan di dalam hatinya. Taylor adalah ayah kandungnya, yang telah memanjakan dan mencintainya sejak dia masih kecil. Bagi Isla,
Ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi asing seperti itu di matanya. Rasa asam tiba-tiba timbul dalam hatinya. Kebaikan Taylor padanya hanya karena dia adalah putri Nyonya Olsen. Kalau saja ayahnya tahu dia adalah putri Poppy, mungkin dia tidak akan bersikap baik padanya, kan? Itulah pemahamannya sejak kecil, maka rahasia itu ia simpan rapat-rapat. Dia tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Ayah, mengapa ayah tidak duduk dulu? Namun, Taylor mengabaikannya, masih menatap tajam ke arah Nyonya Olsen. Shirley, kau tidak boleh meninggalkanku, oke? Tanpamu, apa gunanya hidup? Dari ekspresinya itu, semua orang tahu bahwa jika Nyonya Olsen benar-benar tidak bangun, Taylor mungkin akan bunuh diri. Mata Islam memerah, dan dia memalingkan kepalanya. Dokter di samping mereka juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Keira mengepalkan tinjunya. Tidak peduli seberapa buruk Taylor memperlakukannya, perasaannya terhadap Nyonya Olsen selalu nyata dari awal hingga akhir. Sayangnya, selama bertahun-tahun, selalu ada tabir yang memisahkan Nyonya Olsen dan dia, seolah-olah ada kain kasa tipis yang memisahkan cintanya yang kuat. Keira selalu merasa bahwa yang menghalangi mereka adalah Poppy dan dirinya sendiri. Jika bukan karena mereka, Nyonya Olsen dan Taylor mungkin akan menjadi pasangan yang penuh kasih, bukan? Saat Keira memikirkan hal ini, para spesialis dari Oceanion telah menyelesaikan pemeriksaan mereka terhadap Nyonya Olsen. Mereka berkumpul bersama untuk berdiskusi secara terarah dan segera mencapai suatu kesimpulan, memberikan pernyataan yang meyakinkan kepada semua orang. Nyonya Olsen tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Kata-kata ini membuat Taylor kembali menarik napas lega. Dia bertanya dengan nada mendesak, lalu mengapa Shirley tidak bangun? Para dokter saling memandang. Kami juga telah melakukan EEG padanya, dan tidak ada masalah. Mengenai mengapa Nyonya Olsen belum bangun, kami telah mendiskusikannya, dan tampaknya dia belum beristirahat dengan baik terlalu lama. Tubuhnya secara otomatis mengaktifkan mode tidur untuk memulihkan kekuatan dan energinya secepat mungkin. Taylor bertanya lagi dengan cemas, kapan dia akan bangun? Paling lambat dalam 3 hari. Taylor menghela napas lega. Ia kembali ke tempat duduknya dan memegang tangan Nyonya Olsen. Shirley, kau ingin tidur nyenyak selama 3 hari, kan? Baiklah, tidak masalah, aku akan menemanimu. Dia duduk di sana dengan tenang, tidak berbicara lagi. Keira menegangkan rahangnya. Sementara itu, di lantai bawah, mobil Paman Olsen berhenti di pintu masuk rumah sakit. Setelah menghampirinya, Alice dengan cepat membawanya ke atas menuju bangsal. Sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya, Paman Olsen, apa sebenarnya hubungan Anda dengan Nyonya Olsen? Mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Ekspresi Paman Olsen tegas dan tenang. Mendekati usia 50, dia masih tampak seperti pria berusia 30-an atau 40-an, tidak menunjukkan kurangnya energi seperti orang setengah baya pada umumnya, tetapi tetap ramping dan kuat. Dia mengenakan jas hitam, dan seluruh auranya dingin. Mendengar pertanyaan ini, mata dingin dan berbinar itu melirik ke arah Alice. Alice segera mengulurkan tangannya, membuat gerakan menutup mulutnya seperti resleting. Baiklah, aku tidak akan bertanya apa yang tidak seharusnya kutanyakan. Paman Olsen mengalihkan pandangannya. Pria yang tidak banyak bicara dengan tatapan mata tegas itu terus menatap lurus ke depan. Dia bahkan tidak menunggu lift dan menaiki tangga ke lantai 3. Alice berkata, Paman Olsen, jangan terburu-buru. Dokter mengatakan nyawa Nyonya Olsen tidak dalam bahaya. Dia hanya lelah dan belum bangun. Ekspresi Paman Olsen sedikit melunak, tetapi dia tidak berhenti. Alice terbatuk dan bercanda kecut, Paman Olsen, apakah Anda mengenali semua wanita dari generasi nenek? Paman Olsen menjawab dengan dingin, bisa dibilang begitu. Dulu nenekmu sering mengajakku ke banyak pertemuan. Kenapa kau bertanya begitu? Oh, tidak ada yang serius. Hanya saja Louis datang dengan membawa foto untuk mencari salah satu wanita dari generasi nenek. Aku khawatir aku tidak akan mengenalinya, tetapi jika kau mengenalinya, itu akan bagus, karena kau di sini, kau bisa membantunya melihatnya. Alice menyentuh hidungnya. Paman Olsen tidak berkata apa-apa lagi dan mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar bangsal. Alice mendorong pintu dan masuk. Bab 185. Alice mendorong pintu kamar rumah sakit dan masuk. Melihat suasana di ruangan itu baik, dia menghela napas lega. Dia kemudian bersiap untuk memperkenalkan semua orang kepada pamannya, dan dia pun memulai,
ini adalah. Namun, ketika dia berbalik, dia tidak melihat Paman Olsen mengikutinya di belakangnya dan agak bingung. Di mana pamannya? Alice tidak punya pilihan selain berbalik, hanya untuk melihat Paman Olsen bersandar di dinding di koridor luar. Pria yang selalu terkendali dan, dengan percaya diri, telah menyalakan rokok. Dia menghisapnya kuat-kuat, lalu mengembuskan asap tebal. Sambil menggaruk kepalanya, Alice bertanya, "Paman, mengapa Anda tidak masuk?" Di tengah asap, tekad pria itu ekspresinya menunjukkan sedikit kebingungan. Dia berkata dengan ringan, "Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan menunggu hasilnya di sini saja." Alice bingung. Dia menjadi semakin bingung, "Paman, Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menemui Nyonya Olsen, dan sekarang Anda hanya akan menunggu di sini untuk hasilnya." Tatapan Paman Olsen tertuju pada sesuatu di kejauhan. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam lagi, lalu mengangguk. "Ya, aku berjanji padanya bahwa kami tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini atau setelahnya." Alice terdiam. Ia mendengar kesedihan mendalam dalam pernyataan tersebut. Mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu kata-kata apa yang harus diucapkan. Ia menduga ada sesuatu antara Paman Olsen dan Nyonya Olsen, mungkin cinta lama, atau mungkin Paman Olsen telah mengecewakan sahabatnya. Lagi pula, Paman Olsen dulunya seorang playboy, yang diincar banyak gadis. Namun dia tidak pernah membayangkan masa lalu mereka akan begitu dramatis. Bersumpah untuk tidak pernah bertemu lagi dalam hidup atau mati. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Alice ingin bertanya, tetapi saat melihat wajah pucat Paman Olsen, dia tidak berani bertanya dan hanya bisa terbatuk pelan, "Kalau begitu. Tim medis dari Clans akan tiba beberapa saat lagi. Aku akan menunggu di sini. Kau masuklah dan temani dia," kata Paman Olsen, sambil mengangkat kepalanya untuk menunjukkan sikap tegas dan penuh tekad. "Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya." Alice mengangguk dengan sungguh-sungguh dan kemudian kembali ke kamar rumah sakit. Pada saat ini, para ahli dari Oceanion telah menyelesaikan konsultasi mereka, dan mereka bersiap untuk pergi, satu persatu, hanya menyisakan beberapa anggota keluarga Olsen di ruangan itu lagi. Taylor tampak linglung, terus-menerus duduk di samping tempat tidur sambil memegang tangan Nyonya Olsen tanpa bergerak. Selain dokter yang datang untuk memeriksanya, ia telah mempertahankan posisi ini selama lebih dari 4 jam. Isla menatap Alice, lalu dengan penasaran mengintip ke belakangnya sebelum bertanya, "Tuan Alice Olsen, saya mendengar Anda di telepon mengatakan bahwa seseorang dari keluarga Olsen telah datang." Alice mengangguk. "Pamanku ada di luar." Isla sangat terkejut. Itu sebenarnya Paman Olsen, kepala keluarga Olsen di Clans. Mendengar ini, Taylor tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Alice. Sedikit kebingungan dan kepanikan muncul di wajahnya, dan dia menggenggam tangan Nyonya Olsen lebih erat lagi. Dia sedikit gemetar. Dia takut pria itu akan mengambil paksa Shirley, menggunakan penyakitnya sebagai alasan. Namun, Isla sama sekali tidak menyadari perubahan sikap Taylor dan langsung berkata dengan penuh semangat, "Mengapa Paman Olsen tidak datang?" Alice menjelaskan, "Paman tidak akan datang, lagi pula, Nyonya Olsen adalah seorang wanita, dan dia tidak ingin mengganggunya." Hal ini menenangkan Taylor, yang menoleh menatap Nyonya Olsen di tempat tidur, tatapannya menjadi lebih tegas. Isla segera berjalan keluar, "Kalau begitu Jake dan aku akan pergi." Menyapa Tuan Olsen. Kalau tidak, akan sangat tidak sopan. Memang begitulah seharusnya. Alice berpikir dalam hati dan melirik Louis dan Keira. Di Clans, banyak orang berusaha keras untuk berkenalan dengan Paman Olsen, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Meskipun Louis sedang naik daun, penuh semangat muda, kekuatan dan pengaruhnya masih kurang dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Ia dapat duduk di level yang sama dengan dirinya, tetapi ia masih selangkah di belakang Paman Olsen. Itulah sebabnya dia berpikir Louis dan Keira akan pergi dan memberikan penghormatan bersama, lalu membantu mengucapkan beberapa kata yang menyudutkan untuk Keira. Namun tanpa diduga, mereka berdua hanya menatap Nyonya Olsen yang terbaring di ranjang seolah tidak mendengar apa yang dikatakannya. Alice tidak memperhatikan mereka. Isla dan Jake tiba di pintu dan langsung melihat lelaki itu berdiri jauh dari urusan duniawi. Kehadirannya sangat luar biasa, bahkan tanpa pengawalnya mengikutinya, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa statusnya luar biasa. Isla dan Jake bertukar pandang, keduanya melihat kecemasan di mata masing-masing, tetapi ini adalah kesempatan yang sangat bagus.
Jake menelan ludah dan segera melangkah maju bersama Isla. Permisi, apakah Anda Paman Olsen? Paman Olsen melirik mereka, tatapannya beralih ke Jake dan langsung tertuju pada Isla. Dengan penampilannya yang halus, sulit untuk mengatakan apakah Isla mirip dengan Nyonya Olsen atau Taylor, tetapi dari perilakunya saja sudah jelas bahwa dia adalah anak yang dibesarkan oleh Nyonya Olsen. Ekspresinya sedikit melembut. Apakah kamu Isla? Isla? Merasa tersanjung, mengangguk. Paman Olsen, apakah Anda mau masuk? Ibu saya ada di dalam, dan ada ruang santai di dalam. Anda bisa duduk dan minum secangkir teh. Tidak. Tatapan Paman Olsen tetap terpaku pada Isla menatapnya, seolah-olah dia mencoba melihat Nyonya Olsen melalui dirinya. Tetapi setelah sekian lama, dia hanya merasa bahwa Isla kurang jika dibandingkan dengan Nyonya Olsen. Dia tampak seperti tiruan yang buruk. Dia memiliki penampilan dan temperamen yang baik, tetapi begitu dia membuka mulutnya, ketakutan di matanya mengkhianatinya, tidak seperti ketidakpedulian luar biasa Nyonya Olsen dan kesombongan bawaannya. Isla melirik Jake, dan dia langsung berkata, Paman Olsen. Mengikuti arahan Isla dalam menyapanya, dan melihat bahwa Paman Olsen tidak keberatan, Jake menjadi sedikit lebih berani. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Oceanion? Kamu belum mengatur akomodasi, kan? Biar saya bantu Anda dengan itu. Paman Olsen melirik Isla lagi, lalu berkata, baiklah, aku akan tinggal sampai Jody bangun. Nama, Jody, membingungkan Isla dan Jake untuk seorang ibu sebelum mereka menyadari bahwa dia mengacu pada Nyonya Olsen, Jody South. Jake bertanya, bagaimana sekarang? Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Paman Olsen menundukkan pandangannya seolah-olah dia tidak punya niatan berbicara lebih lanjut. Jake langsung berkata, kalau begitu aku akan menemanimu. Isla, kau masuk saja dan temani Nyonya Olsen. Isla juga ingin tinggal dan menemani Paman Olsen, karena ia tahu bahwa menyenangkan hatinya jauh lebih baik daripada mengurus orang yang sedang sekarat di ranjang sakit. Tapi dia mengerti bahwa Paman Olsen ada di sini karena Nyonya Olsen. Jadi dia mengangguk dan hendak masuk ketika Paman Olsen tiba-tiba berkata, jika nanti kamu perlu bantuan, katakan saja. Sebuah cahaya bersinar di mata Isla, tentu saja. Lalu dia melirik ke arah Jake, yang mengerti sesuatu dan mengangguk padanya dengan nyaris tak kentara. Dengan bangga Isla memasuki pintu, penjaga berpakaian hitam tidak menghentikannya untuk memasuki kamar. Melihat Louis dan Keira benar-benar tidak berniat menyapa Paman Olsen, Alice segera berkata, Ahem, Louis, Paman Olsen ada di sini. Apakah kamu tidak akan membawa istrimu untuk menyambutnya? Mendengar hal ini, Louis merenung sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Bab 186. Paman Olsen adalah anggota senior keluarga, jadi mereka seharusnya mengunjunginya. Selain itu, antara Louis dan Paman Olsen. Dia merenung sejenak sebelum menyetujui, lalu berbalik menatap Keira. Melihat ini, Keira berjalan ke sisinya. Di sampingnya, Alice tak kuasa menahan diri untuk berdeham. Mengingat posisi Nyonya Olsen dan Keira yang berseberangan, dan mengingat bagaimana Keira menyelamatkannya di atas kuda, dia tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, pamanku orangnya sangat dingin. Kalau kau bicara lebih sedikit saat bertemu dengannya, dia mungkin tak akan mempersulitmu. Tepat saat Keira hendak mengangguk, dia mendengar Louis berkata, kau tidak perlu pergi. Tetaplah di sini menemani Nyonya Olsen. Keira terkejut. Alice terkejut dan berkata, hei, Louis, apakah kamu punya sopan santun? Paman Olsen adalah seorang penatua. Dia di sini, dan kamu tidak membawa istrimu untuk menemuinya. Louis mengabaikannya sepenuhnya dan hanya menepuk punggung tangan Keira. Jangan khawatir. Paman Olsen bersikap dominan dan pasti akan membuat keadaan menjadi sulit bagi Keira setelah melihatnya. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin Louis membiarkan Keira pergi dan mencari penghinaan sendirian? Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Keira berdiri di tempat, memperhatikannya pergi. Alice mendecak lidahnya lalu mengamati Keira. Aku benar-benar tidak tahu apa yang hebat dari dirimu yang membuat Louis berani menyinggung pamanku. Keira, kau yakin tidak ingin pergi dan melihat? Jika kau pergi, paling-paling Paman Olsen akan memarahimu beberapa patah kata, tetapi jika kau tidak pergi, Louis akan berselisih dengan pamanku. Keira meliriknya dengan acuh tak acuh dan hanya berkata, aku percayalah padanya.
Dia telah tinggal bersama neneknya begitu lama bersama Louis dan memiliki beberapa pemahaman tentang hal-hal yang membuat lelaki itu sibuk setiap hari. Louis tidak sesederhana yang terlihat, tampaknya dia memiliki basis kekuatannya sendiri selain Horton Group. Tanpa banyak berpikir, Keira berjalan ke sofa terdekat dan duduk dengan tenang untuk memperhatikan Nyonya Olsen. Melihat ini, Isla mengikuti Louis keluar lagi. Di luar, setelah meninggalkan ruangan, Louis berjalan langsung ke arah Paman Olsen. Paman Olsen masih bersandar di dinding, tetapi mengalihkan pandangannya kepadanya, tatapannya perlahan menjadi tajam. Kudengar kau telah menikahi putri haram keluarga Olsen. Pertanyaan itu diajukan dengan sikap acuh tak acuh yang dingin, konsisten dengan cara bicaranya yang biasa, yang tidak meninggalkan petunjuk apapun mengenai emosinya. Wajah Isla berseri-seri karena kegembiraan, saat berpikir bahwa Paman Olsen akan membelanya. Dia langsung menatap Jake. Jake langsung mengerti maksudnya dan berkata, Paman Louis, bisakah Anda meminta pengawal Anda untuk mundur? Membiarkan mereka berjaga di pintu akan memengaruhi perawatan medis ibu mertua saya. Paman Olsen segera mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya tentang pergi ke keluarga Olsen kembali ke Louis, dan ada pengawal. Isla menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi yang salah. Keira membuat ibuku pingsan karena marah, dan ayah serta aku tidak ingin dia tinggal bersama ibuku, jadi Paman Louis membawa pengawal dan mengambil alih kamar rumah sakit. Paman Olsen langsung menatapnya. Penampilan Isla yang penuh air mata tidak menarik baginya, dan sekali lagi dia menoleh ke Louis. Tidakkah kau pikir kau berutang penjelasan padaku? Jake dan Isla langsung menatap Louis dengan penuh harap. Namun mereka melihat Louis menjawab dengan acuh tak acuh, "Yah, mereka terlalu berisik, aku membawa pengawalku untuk menjaga pintu agar tidak ada yang mengganggu Nyonya Olsen." Isla langsung menggigit bibirnya. Paman, dia ibuku. Aku punya hak untuk memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Dan Keira, ibuku pingsan karena dia. Tolong bawa dia pergi. Aku tidak ingin ibuku bangun dan melihatnya. Bagaimana jika dia marah lagi? Tatapan Paman Olsen tajam saat tertuju pada Louis, memancarkan kehadiran yang kuat. Tampaknya jika tanggapan Louis tidak memuaskan, ia tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Meski tegang, Louis tetap tenang. Setelah melihat Paman Olsen menghabiskan rokoknya, ia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan memberikan satu bungkus kepada Paman Olsen. Paman Olsen menerimanya secara refleks, terus memperhatikan Louis. Louis berkata, sudah kuduga kau akan datang, jadi aku menyiapkan rokok, tapi aku tidak merokok dan tidak punya kebiasaan membawa korek api. Paman Olsen berhenti sebentar. Dia mengeluarkan korek apinya, menyalakan rokoknya, lalu mulai bicara. Jangan pikir dengan memberiku sebatang rokok, aku akan melepaskanmu. Bicaralah. Louis memulai, sebelum Nyonya Olsen pingsan, dia tampak ingin mengatakan sesuatu sambil memegang tangan Keira. Bagi para pengawal, mustahil untuk mengabaikan mereka. Isla langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Louis akan bersikap begitu tegas di depan Paman Olsen. Dia dengan cepat menatap Paman Olsen seolah menunggunya untuk memberinya penjelasan, tetapi melihat Paman Olsen hanya menundukkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan ganggu dia. Louis melanjutkan. Para penjaga ada di sana untuk memastikan Nyonya Olsen tidak terganggu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Paman Olsen mengangguk, lalu tidak mengatakan apapun lagi. Isla bingung. Dia menatap Paman Olsen dengan terkejut, lalu menatap Louis, dan menggabungkan percakapan setelah mereka berdua bertemu dengan fakta bahwa Louis telah menyiapkan rokok untuknya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, Paman Olsen, apakah kamu kenal Paman Louis? Ya, kami pernah bertransaksi sebelumnya. Nada bicara Paman Olsen masih dingin. Isla tercengang. Louis menatapnya. Saya masih punya hal yang harus didiskusikan dengan Tuan Olsen. Anda bisa kembali ke dalam. Isla dan Jake tidak berani melanggar perintah dan pergi. Setelah keduanya masuk, Paman Olsen akhirnya menoleh ke Louis. Saya meminta Anda untuk mengunjungi keluarga Olsen untuk memeriksa Nyonya Olsen dan melihat apakah anak haram, istrimu itu membuat masalah. Siapa yang menyuruhmu menikahi putri haram itu? Nada bicaranya akhirnya berubah dari sikap dingin sebelumnya, membawa sedikit nada mencela. Louis menundukkan pandangannya. Ketika Jake dan Isla bertunangan dan melakukan kunjungan resmi ke keluarga Olsen, dia secara pribadi menemani Jake sebagai kepala keluarga Horton, semuanya karena Paman Olsen memintanya untuk membantu memeriksa keadaan Nyonya Olsen.
Adapun alasan dia menikahi Keira. Dia tidak memberikan banyak penjelasan, karena aku suka dia. Kerutan di dahi Paman Olsen semakin dalam. Kalau begitu, jagalah dia baik-baik. Kalau dia benar-benar membuat Jody tidak nyaman, aku tidak akan mengampuni dia demi kebaikanmu. Louis menjawab dengan tegas, suami dan istri adalah satu. Jika kamu berani menyentuhnya, maka aku hanya bisa memilih untuk berdiri di samping seperti ajudannya. Paman Olsen mencibir. Anak serigala itu sudah dewasa dan berani menantangku sekarang. Apakah kau pikir kau adalah lawanku? Louis berkata dengan tenang, mari kita mencobanya. Di dalam kamar rumah sakit. Karena tidak dapat mendengar pembicaraan di luar dengan jelas, Alice menjadi cemas. Apa yang sedang dibicarakan Paman dan Louis? Apakah mereka akan mulai berkelahi? Akan sangat bagus jika mereka mulai berkelahi, untuk memberi Louis sedikit rasa tertekan, sehingga dia tidak menjadi terlalu sombong. Saat mereka sedang mengobrol, telepon Keira tiba-tiba berdering. Dia langsung menutup telepon. Namun, telepon itu berdering lagi. Keira meliriknya sambil mengerutkan kening dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat telepon itu dan keluar ke lorong untuk menjawabnya, tidak ingin mengganggu Nyonya Olsen. Keira membuka pintu dan langsung berjalan keluar. Bab 187. Keira bisa merasakan Louis dan Paman Olsen di sisi kanan bangsal, jadi setelah meninggalkan ruangan, dia hanya melirik sebentar ke arah itu sebelum berjalan ke kiri. Karena itu, ketika Paman Olsen melihat pintu terbuka, ia pun melirik sebentar lalu menatapnya dari belakang sambil menyipitkan matanya. Siluet Keira tinggi dan lurus, memancarkan kualitas seperti bambu. Kualitas itu sangat mirip dengan Nyonya Olsen. Paman Olsen sudah lama mendengar tentang anak haram itu, karena ia tumbuh di sisi Nyonya Olsen dan menanggung bayang-bayang Nyonya Olsen. Islah hanya tampak seperti cangkang kosong. Namun, hanya siluet Keira yang tampak dari belakang sangat mirip dengan keanggunan Nyonya Olsen. Pandangan tertuju padanya sedikit lebih lama. Dia ingin melihat pada Keira seperti apa rupa Nyonya Olsen ketika dia masih muda, tapi sayangnya, sudah lebih dari 20 tahun sejak dia melihat Nyonya Olsen, dan wajahnya menjadi kabur dalam ingatannya. Paman Olsen dengan sangat hati-hati menarik pandangannya. Setelah Keira berbelok ke kiri menuju pintu masuk tangga, dia kemudian menjawab panggilan telepon itu, bertanya, Holly, ada apa? Telepon itu dari Holly Sims. Fakta bahwa dia terus menelepon bahkan setelah ditutup sekali berarti pasti ada sesuatu yang penting. Holly berkata, putusan pengadilan Connor Hill sudah keluar. Dia telah dihukum karena pembunuhan berencana, jadi dia dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan. Dia kemungkinan akan dipindahkan ke penjara besok, dan setelah itu, dia tidak akan menjadi tanggung jawab kami lagi. Apakah kamu benar-benar tidak dapat membuatnya mengungkapkan rahasia tentangmu? Keira menundukkan pandangannya. Terima kasih atas perhatiannya, bisakah kau menundanya 2 hari lagi untukku? Dia selalu punya intuisi bahwa rahasia yang hendak diungkapkan Connor adalah hal yang sangat penting baginya. Holly langsung berkata, tidak masalah. Aku akan mengajukan pemindahan tertunda, menundanya hingga hari berikutnya. Tapi Keira, Islam mengandung anak Connor. Selama anak ini ada, demi kemuliaan masa depan anak itu dan kekayaan, dia pasti tidak akan berbicara. Kita tidak bisa membuka mulutnya. Aku akan memikirkan cara lain. Setelah menutup telepon, Keira menyipitkan matanya. Lalu dia dengan tenang mendorong pintu hingga terbuka dan kembali. Alice mengira Paman Olsen akan memberinya masa sulit, begitu pula Louis, itulah sebabnya mereka tidak ingin dia pergi, tetapi sebenarnya, dia tidak takut sama sekali. Kata, takut, sama sekali tidak ada dalam kamusnya. Yang mengejutkannya, Louis berdiri sendirian di pintu sementara Paman Olsen tidak terlihat. Keira berjalan mendekat dan mengangkat alisnya. Di mana dia? Dia pergi menunggu di mobil untuk menunggu kabar, kata Louis. Seseorang yang mendengar kabar kedatangannya ke Oceanion mencoba mendekatinya, jadi dia pergi untuk menghindari mengganggu kedamaian bangsal, Louis menjelaskan. Keira mengangguk, lalu berkata, aku akan tinggal di sini untuk mengawasi semuanya, dan jika kamu ada urusan yang harus diurus, silakan saja. Louis memegang tangannya. Kalau begitu, aku akan bekerja di mobil di bawah. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Oke. Keira memasuki bangsal dan melihat Nyonya Olsen masih tertidur lelap, jadi dia mencari tempat di sofa terdekat untuk duduk. Malam semakin larut, dan bangsal itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Sambil bersandar di kursi, Keira tanpa sadar tertidur.
Saat sinar matahari pagi menyinari bangsal, ia tersentak bangun dan melihat jam, baru pukul 6 pagi. Ia berhasil tidur sekitar 4 jam pada malam sebelumnya. Keira mula-mula memandang ke arah Nyonya Olsen dan melihat ekspresinya masih tenang, seakan tengah memimpikannya sesuatu sementara alisnya sedikit bertautan. Keira lalu menoleh ke Taylor. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Hanya dalam semalam, rambut Taylor sudah setengah memutih. Wajahnya pucat, matanya cekung, jelas karena tidak tidur semalaman, dengan kulit putihnya yang memerah. Mulutnya pucat pasi dengan retakan yang memperlihatkan bekas darah, dan dalam semalam, wajahnya telah ditumbuhi janggut tipis. Dia telah menua secara signifikan. Tetapi dia nampak tidak peduli, masih menggenggam tangan Nyonya Olsen erat-erat, sesekali membasahi bibirnya dengan kapas yang dibasahi air. Melihat ini, Keira merasakan gejolak di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menuangkan segelas air untuk Taylor. Taylor menatap tangan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, berhenti sebentar, lalu mengikutinya untuk melihat Keira, tetapi kali ini, dia tidak meledak dalam kemarahan. Dia diam menerima air itu dan hanya menyesapnya sedikit sebelum menaruhnya ke samping. Kebisingan juga datang dari luar pintu. Isla datang sambil membawa sarapan dan, saat melihat Keira dan Taylor, pupil matanya sedikit mengecil. Ia lalu berkata, "Ayah, ayah belum istirahat atau makan apapun sepanjang malam. Aku sudah membelikanmu sarapan. Cobalah makan sedikit." Taylor memberi isyarat mengabaikan dan berkata, "Tidak perlu." Jawabannya langsung mengejutkan Isla dan Keira. Ternyata, dalam semalam, suara Taylor menjadi sangat serak. Kalau saja dia tidak meneguk air beberapa teguk, mungkin dia tidak bisa berbicara sama sekali sekarang. Melihat hal ini, Keira tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. "Kamu harus tenang, Nyonya Olsen akan baik-baik saja. Saat dia bangun, dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini." Isla pun menurutinya. "Ayah, makanlah sesuatu." Namun Taylor terus memberi isyarat tidak. "Shirley tidak sadarkan diri dan tidak bisa makan. Aku tidak akan makan sampai dia bangun." Dia sangat tegas. Karena tidak banyak berinteraksi dengannya dan tidak terlalu dekat, Keira tidak banyak bicara. Dia keluar, bersiap turun ke bawah untuk mengambil sarapan dari Louis. Louis baru saja mengiriminya pesan, mengatakan bahwa sarapan sudah siap. Namun sebelum ia sempat turun ke bawah, Isla tiba-tiba mengikutinya dan bertanya, "Keira, apakah kamu tidak merasa terganggu karena ayah tidak makan apapun?" Keira mengerutkan kening dan mengabaikannya. Namun Isla segera menghalangi jalannya dan menghadapinya. "Keluarga Olsen membesarkanmu, dan beginilah caramu memperlakukan ayah. Itu benar-benar tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih." Keira menatapnya dengan dingin. "Isla, jangan berpikir bahwa karena Nyonya Olsen pingsan, aku tidak akan memukulmu." Mendengar hal itu, Isla tidak mundur seperti biasanya, melainkan tiba-tiba bergerak mendekati Keira, dengan kilatan jahat di matanya. Di lantai bawah, 2 kendaraan peregangan diparkir di tempat parkir. Louis sedang duduk di salah satunya. Dia telah beristirahat sebentar beberapa jam tadi malam dan sekarang sarapan yang dibelinya sudah disiapkan di dalam mobil. Dia telah mengirim pesan kepada Keira. Jika dia bangun, dia bisa turun ke bawah. Dia baru saja membalas dengan mengatakan dia akan segera turun, tetapi dia belum datang. Hal ini mendorongnya untuk keluar dari mobil. Paman Olsen sedang duduk di kendaraan lainnya. Ia tidak tidur sepanjang malam, selalu memperhatikan posisi bangsal rumah sakit di lantai 3. Ia juga baru saja keluar dari mobil untuk meluruskan kakinya. Saat bertemu satu sama lain di tempat parkir, mereka saling bertukar pandang. Louis berjalan ke arah Paman Olsen seolah-olah dia ingin menyapanya. Namun sebelum dia sempat berbicara, teriakan melengking tiba-tiba datang dari kamar Nyonya Olsen di lantai 3. Louis dan Paman Olsen sama-sama terkejut. Seketika kedua lelaki itu serentak menoleh dan bergegas menaiki tangga. Apa yang terjadi di bangsal? Mungkinkah Nyonya Olsen sudah bangun? Tak satu pun dari mereka menunggu lift, tapi sebaliknya naik langsung ke lantai 3 melalui tangga. Mereka segera tiba di luar kamar rumah sakit, lalu mereka mendengar suara dari dalam, "Darah, begitu banyak darah." Pupil mata Louis dan Paman Olsen sedikit mengecil. Tanpa ragu-ragu, mereka segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Bab 188. Louis dan Paman Olsen bergegas ke pintu masuk bangsal rumah sakit dan kemudian menyerbu masuk. Bahkan sebelum mereka masuk, mereka mendengar raungan marah Jake, Isla.
Teriakan Isla yang melengking terdengar. Bayiku, Keira, kau sengaja melakukannya. Kau membunuh anakku. Louis mengerutkan kening, lalu mempercepat langkahnya memasuki ruangan. Paman Olsen sedikit terkejut. Begitu dia memahami situasinya dan melihat bahwa Nyonya Olsen baik-baik saja, dia menghela napas lega, lalu berdiri di pintu dan menoleh ke arah Alice, yang berjaga di luar, sambil bertanya, apa yang terjadi? Alice juga linglung. 2 menit yang lalu, atas perintah pamannya, dia datang untuk memeriksa kondisi Nyonya Olsen, tetapi begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Isla dan Keira sedang bertengkar. Di dalam kamar rumah sakit, Isla tergeletak di tanah, memegangi perutnya sendiri, dengan celananya berlumuran darah, sementara Jake menolongnya. Isla berseru, "Jake, dia mendorongku." Mata Jake berkaca-kaca saat dia menatap Isla dan berkata, "Aku tahu, aku melihatnya, Isla, bagaimana keadaanmu?" Keringat dingin mengucur di dahi Isla. "Perutku sakit, sakit sekali, Jake, kita kehilangan bayi kita." Karena baru 2 bulan dan kehilangan banyak darah, seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa bayinya juga sudah meninggal. Jake yang mendengar hal itu menjadi panik, "Dokter, dokter." Para dokter di luar bergegas masuk, dan Jake, sambil menggendong Isla, segera membaringkannya di berangkar dan segera berlari menuju ruang gawat darurat. Keira berdiri di belakang mereka, sekilas tatapan ejekan tampak di matanya. Louis meliriknya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Keira menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku baik-baik saja." Isla terus mencengkeramnya, tidak membiarkannya pergi, dan mendesaknya untuk membujuk Taylor. Keira mulai tidak sabar, dia menarik tangannya, dengan sedikit paksaan, dan Isla menyerbu ke belakang, lalu dengan kasar menghantamkan pinggangnya ke kursi. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan berdarah. Dia ingin tertawa. Itu terlihat jelas di wajah Isla, tipu dayanya yang remeh. Bukankah itu hanya karena Louis mengingatkan Jake, yang membuat Jake curiga padanya? Keira telah lama mengantisipasi bahwa Isla akan mencari kecelakaan untuk mengalami keguguran. Lagi pula, dia sudah menikah dengan keluarga Horton, dan jika anak ini hilang, mungkin akan ada anak lain. Tetapi dia baru saja bangun dan merasa khawatir terhadap Nyonya Olsen, jadi dia tidak menyangka Isla akan melakukan tindakan seperti itu di kamar rumah sakit. Setelah berpikir sejenak, dia memberi isyarat kepada Louis. "Meskipun anak itu sudah meninggal, tes masih bisa dilakukan. Bisakah Anda berbicara dengan pihak rumah sakit atas nama saya?" Keira tidak panik sedikit pun. Dengan laporan tes DNA di tangan yang membuktikan bahwa anak itu bukan anak Jake, keluarga Horton tidak akan mengejar lebih jauh, dan sandiwara Isla akan sia-sia. Lebih-lebih lagi, senyum sinis muncul di bibir Keira. Kemarin, dikatakan bahwa selama anak itu masih ada, Connor tidak akan berbicara, dan sekarang anak itu telah pergi, jika mereka dapat menemukan cara untuk membuat Connor menyerah pada Isla, maka dia akan mengungkapkan rahasianya. Tindakan Isla sungguh bunuh diri. Louis segera mengirim pesan kepada Tom. Rumah sakit itu milik keluarga Horton, jadi mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Cara mereka bertukar senyum dan pandangan, yang tertangkap oleh mata Alice, membuatnya mengerutkan kening. Dia berkata dengan marah, "Keira, Louis, bagaimana kalian berdua masih bisa tersenyum? Kalian baru saja menyebabkan kematian seorang manusia. Tidakkah kalian merasa sedikit pun menyesal?" Keira mulai berbicara perlahan. "Aku tidak mendorongnya, itu bukan salahku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan kamu masih berbohong. Tuan Taylor Olsen, kamu juga melihatnya, bukan?" Alice menatap Taylor untuk memastikan. Namun anehnya, Taylor masih saja menatap ranjang rumah sakit tempat istrinya terbaring, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia tidak peduli dengan keguguran Isla. Baik Keira maupun Alice tahu bahwa Taylor tersesat dalam dunianya sendiri. Kecuali Nyonya Olsen bangun, ada kemungkinan nyata dia akan benar-benar mati kelaparan. Alice mengerutkan kening saat melihatnya seperti ini. "Lupakan saja, jika dia tidak ingin berurusan denganmu, Paman Olsen dan aku tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat putri Nyonya Olsen diganggu olehmu. Aku akan mengurus masalah ini sendiri." Dengan kata-kata itu, dia meninggalkan ruangan. 1 jam kemudian, seseorang memasuki ruangan dan memanggil, "Tuan, Nyonya, Tuan Horton yang lebih tua ada di sini, meminta Anda untuk pergi ke kamar rumah sakit Nona Isla."
Louis berdiri, aku akan pergi. Kau tetap di sini. Kepala pelayan itu segera berkata, Tuan Horton yang lebih tua meminta kalian berdua untuk datang. Alis Louis berkerut, hendak berbicara, ketika kepala pelayan itu menambahkan sambil tersenyum. Mendengar bahwa Nyonya Olsen dirawat di rumah sakit ini, mereka awalnya bermaksud untuk menemui Anda dan istri Anda untuk berbicara. Namun karena khawatir mengganggu istirahat Nyonya Olsen, mereka memutuskan untuk memanggil kalian berdua saja. Mendengar kata-kata itu, Keira langsung berdiri. Kalau begitu, ayo pergi. Dia dan Louis meninggalkan ruangan itu dan berbelok kiri di dua kamar rumah sakit yang bersebelahan menuju kamar Isla. Pada saat itu, dia sedang berbaring di ranjang rumah sakit, kulitnya agak pucat dan matanya agak merah. Anggota keluarga Horton yang hadir di ruangan itu cukup banyak. Nathan, Oliver, dan Melissa semuanya ada di sana, dan Jake berada tepat di samping tempat tidur Isla, menunjukkan ekspresi kasih sayang dan kesetiaan yang mendalam. Saat keduanya memasuki ruangan, Jake langsung mengepalkan tangannya, menatap Keira dengan marah. Keira, kamu tidak tahu kalau Isla sedang hamil. Bagaimana bisa kamu mendorongnya dengan sekuat tenaga? Kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Melissa juga tiba-tiba berdiri, menatap mereka dengan marah. Louis, apa yang coba kau lakukan? Cabang pertama keluarga Horton akan segera memiliki cicit. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Apa kau sadar bahwa anak yang keguguran itu adalah anak laki-laki? Sakit hatinya amat hebat. Jika Jake memiliki seorang putra, dan pihak Louis tidak memiliki anak, maka kekayaan keluarga Horton pada akhirnya akan tetap menjadi milik cabang pertama mereka. Tetapi dia tidak pernah membayangkan mimpinya ini akan hancur. Oliver langsung menimpali Melissa. Louis, aku selalu tahu kau tidak menyukaiku sebagai kakak laki-lakimu, tetapi bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Kau sudah menikah selama 2 tahun dan belum punya anak, apa kau begitu putus asa? Tapi itu tidak berarti kau harus menyakiti anak keponakanmu. Nathan juga memukul sandaran tangan sofa dengan tangannya, sambil menunjuk Louis dan Keira dengan marah. Dasar wanita beracun, sudah cukup buruk bahwa kalian belum punya anak selama 2 tahun setelah pernikahan kalian, tetapi bertindak sejauh itu dengan menyakiti cicitku sama sekali tidak bisa dimaafkan. Dan kau, Louis, kau harus memberi keponakanmu penjelasan atas kejadian ini. Louis menatapnya tanpa ekspresi dan mencibir, sambil sengaja bertanya, penjelasan macam apa? Nathan langsung menjawab, kamu ceraikan wanita jahat ini sekarang juga. Dan berikan 5% saham perusahaan kepada Jake sebagai kompensasi, maka masalah ini akan selesai. Kilatan ejekan terpancar di mata Louis, bagaimana jika anak yang hilang itu bukan anak Jake? Bab 189. Isla sengaja menciptakan kesan palsu bahwa Keira telah mendorongnya, jadi membela diri saat ini adalah taktik yang paling rendah. Louis sangat memahami seni negosiasi. Serangan adalah pertahanan terbaik, itulah sebabnya dia tidak repot-repot menjelaskan apapun tentang bagaimana Keira tidak meletakkan tangannya pada Isla tetapi sebaliknya, dia mengeluarkan pernyataan ini. Beberapa orang di ruangan itu terkejut setelah mendengarnya. Berbaring di ranjang rumah sakit, mata Isla berkedip dan sambil menangis dia berkata, Bu, Jake, demi melindungi bibi Keira, paman malah berbohong seperti itu. Bagaimana aku bisa tetap tinggal di keluarga Horton setelah ini? Saat dia menangis, Jake langsung bereaksi. Wah, paman, tidak heran paman mengatakan bahwa anak itu bukan anakku sebelumnya. Ternyata itu semua untuk membuka jalan agar anak ini terluka, bukan? Dan kamu, Keira, kamu tidak menyakitinya secara tidak sengaja karena pertengkaran, kamu melakukannya dengan sengaja. Hanya karena kamu tidak bisa punya anak sendiri, kamu cemburu pada anak kami, bukan? Jake sangat marah. Seluruh tubuhnya gemetar, ia menyerang Keira dan berteriak, Keira, aku benar-benar tidak menyangka kau akan menjadi orang seperti itu. Selama 4 tahun kuliah, aku memperlakukanmu dengan sangat baik, aku tidak pernah membayangkan kau bisa melakukan hal seperti ini. Kegilaan tampak di matanya. Ketika Keira mendengar dia bercerita tentang masa-masa kuliahnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Lelaki histeris di hadapannya dulunya adalah pemuda polos dan ceria di kampus. Dia mendesah pelan dan berkata dengan tenang. Anak itu sebenarnya bukan anakmu. Omong kosong. Apa aku tidak tahu apa yang terjadi antara Isla dan aku? Demi membebaskan dirimu, kau bahkan merendahkan diri dengan mengatakan ini. Keira,
Kau benar-benar merendahkan pendapatku tentangmu. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Melissa langsung menangis. Cucuku yang malang, pergi hanya karena kecemburuan mereka. Sejak Louis menjadi kepala keluarga, kami dari cabang pertama selalu bersikap akomodatif, dan sekarang kau menganiaya anak Jake. Louis, katakan padaku, apa lagi yang kau inginkan dari kami? Oliver juga mendesah dalam-dalam. Louis, sejak kita masih kecil, di mana aku pernah berbuat salah padamu sebagai kakak laki-lakimu, mengapa kau harus menargetkan cabang pertama kami seperti ini? Cinta nenek sepenuhnya untukmu, dan kau mengendalikan keluarga Horton. Tidak bisakah kau membiarkan kami hidup dengan damai? Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Nathan. Ayah, demi keselamatan kita di masa depan, mungkin lebih baik kita pisahkan keluarga ini. Aku benar-benar takut. Sejak dia kembali dari luar negeri, Louis memperlakukan kita seperti orang asing, dan sekarang, bahkan saat Isla terbaring di ranjang rumah sakit, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah dan malah memfitnahnya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan menyeka air mata yang tidak ada dari matanya. Nathan mengumpat Louis. Dasar makhluk tak tahu terima kasih, kau sejak kecil dan tidak berubah sedikit pun, apa kau ingin membuat kakak laki-lakimu dan keluarganya mati hanya untuk merasa puas? Louis memperhatikan mereka dengan dingin, menganggap kata-kata mereka menggelikan. Dia ditindas oleh Oliver sejak dia masih muda. Saat lahir, Oliver sudah berusia 14 tahun. Sebagai seorang anak, karena tidak mengerti apa-apa, jika dia pernah menyinggung perasaannya, Oliver akan membalasnya dengan kekerasan. Beberapa kali dia hampir mati karena kejahilan kakaknya yang kejam. Bahkan pada tahun itu ketika dia berusia 9 tahun dan diculik, Oliver lah yang membawanya keluar dan meninggalkannya di stasiun kereta. Kakak yang seperti itu, benar-benar polos dan menyedihkan. Ditambah lagi dengan sikap pilih kasih sang ayah, hati Louis sudah lama menjadi dingin. Pada saat itu, sepasang tangan tiba-tiba menggenggam tangannya sendiri. Louis sedikit terkejut sebelum menoleh untuk melihat Keira berdiri di sampingnya. Wanita itu berdiri bahu-membahu dengannya, bersama-sama menanggung kebencian dari keluarga Horton, yang menghangatkan hati Louis. Itu benar. Dia tidak lagi sendirian. Dia menepuk tangan Keira dengan lembut dan berkata dengan tegas, apakah cabang pertama keluarga ingin berpisah? Aku tidak keberatan. Lagi pula, mereka telah tinggal di rumah utama keluarga Horton, menempati tempat tinggal yang seharusnya menjadi milik kepala keluarga. Sekarang setelah aku dan istriku kembali, memang, sudah waktunya untuk mengosongkan tempat itu. Kau, Oliver menjadi gugup. Rumah utama kediaman keluarga Horton selalu dihuni oleh Oliver dan Melissa. Bahkan setelah Louis kembali ke rumah dan menjadi kepala keluarga, fakta ini tetap tidak berubah. Nathan, sang ayah, membenarkannya dengan mengatakan bahwa istri Louis belum datang, dan dia perlu tinggal bersama Nyonya Horton yang sudah tua, jadi mereka tidak mengosongkan rumah untuk cabang utama. Tidak disangka Louis akan mengemukakan hal ini saat ini. Melissa langsung menangis. Louis, hatimu sangat kejam. Apakah kau menyakiti anak Isla hanya untuk memecah belah keluarga? Apakah kau takut cabang kami berkembang pesat dan mengalahkanmu? Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Keira. Apakah ini ide anak haram ini? Louis tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Begitu kamu muncul di rumah kami, semuanya menjadi kacau. Bagaimana bisa kamu, anak haram, bersikap begitu jahat? Apakah kamu benar-benar ingin keluarga Horton terpecah belah? Isla pun mulai menangis. Keira, kumohon jangan lakukan ini. Kita semua adalah satu keluarga. Aku tidak akan melanjutkan tanggung jawabmu lagi. Kumohon jangan menghasut Paman Louis untuk memecah belah keluarga, oke? Melissa langsung berteriak, lihat, begitulah sikap seorang wanita dari keluarga kaya. Louis, istrimu adalah anak haram. Pantas saja dia begitu picik. Dalam menikahi seorang istri, seseorang harus menikahi seorang yang berbudi luhur. Kecemburuannya lah yang telah membawa kita ke titik ini. Isla sudah melupakannya, tetapi aku tidak setuju. Anak yang dikandungnya adalah cucuku. Ayah, kau tidak bisa mengabaikan masalah ini. Nathan berkata, Louis, karena kau menolak untuk mengalah, aku akan mengambil keputusan saat itu juga. Para penjaga, tangkap wanita berbisa ini dan buat dia berlutut dan meminta maaf kepada Isla. Begitu kata-kata itu diucapkan, dua pengawal masuk melalui pintu. Mereka berjalan langsung ke arah Keira, siap mencengkeram bahunya. Tepat saat Keira hendak membalas,
Pria di sampingnya tiba-tiba menekan bahunya dan segera melangkah maju untuk segera mengusir kedua pria itu, sambil berteriak, "Tom!" Beberapa pengawal segera menyerbu masuk ke ambang pintu, berdiri di depan Keira dan Louis, menghalangi pengawal keluarga Horton. Mereka adalah pengawal pribadi Louis, yang menerima perintah dari Louis sendiri. Terlebih lagi, para pengawal ini jelas tidak setingkat dengan pengawal keluarga Horton. Berdiri di sana, mereka membuat para pengawal keluarga Horton biasa ragu untuk maju. Nathan menjadi marah. "Dasar kau makhluk tak tahu terima kasih, kau telah melawan kami. Setelah apa yang telah kau lakukan, apakah kau mencoba mengendalikan kami dengan kekerasan? Aku ayahmu." Louis menatapnya tanpa ekspresi, "Kamu seharusnya bersyukur karena kamu adalah ayahku." Kata-katanya mengandung nada yang tidak menyenangkan, yang bahkan membuat Nathan takut. Kamu benar-benar berani melakukan pembunuhan ayah dan pembunuhan saudara." Louis tidak ingin berbicara lagi. Keira berbicara mewakilinya. "Tuan Horton, mengapa terburu-buru? Anak yang digugurkan Isla sudah dibawa untuk diuji. Begitu hasilnya keluar, bukankah kebenaran akan terungkap?" Bab 190. Isla tercengang oleh tuduhan itu. "Apa? Bagaimana kau bisa melakukan itu?" Keira mencibir dan menatapnya. "Ada apa? Merasa bersalah?" Pernyataan ini membuat Jake dan Melissa mengalihkan pandangan mereka ke arah Isla. Isla langsung membalas, "Bersalah atas apa? Jake adalah satu-satunya orang yang kumiliki. Mungkinkah anak itu milik orang lain? Hanya saja menurutku kalian sangat kejam. Kalian tidak hanya telah menyakiti anakku, tetapi sekarang kalian memperlakukan bayi yang sudah meninggal seperti ini." Dia memegangi perutnya dan menangis. "Anakku, ini semua salahku karena tidak melindungimu. Mereka telah merenggut nyawamu dan sekarang mereka membuatmu sangat terhina. Aku tidak tahu apakah kamu bisa merasakan sakitnya, itu semua karena ibu tidak berguna." Mata Jake juga memerah saat dia mengepalkan tangannya erat-erat, melotot kesal ke arah Keira dan Louis. Keira tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya tipis-tipis. Embrio yang berusia lebih dari sebulan hanyalah sekumpulan sel, reseptor rasa sakitnya bahkan belum berkembang. "Isla, berhentilah berpura-pura di sini." Mendengar ini, ekspresi Isla sedikit menegang, lalu dia menggigit bibirnya dan menatap tajam ke arah Keira. Dia dipenuhi kebencian. Memang, dia telah memilih untuk mengakhiri kehamilannya sendiri, hanya untuk mencegah Jake benar-benar melanjutkan amniosentesis. Terlebih lagi, dengan dukungan keluarga Clans Olsen, jelas mereka akan memihaknya. Tentu saja, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menyalahkan Keira dengan erat. Jika dia bisa menyingkirkan Keira dari keluarga Horton dan bahkan membantu cabang pertama keluarga itu dalam merebut kendali grup Horton dari Louis, itu akan sangat hebat. Tetapi dia tidak menyangka Louis akan berbuat sejauh itu untuk melindungi jalang itu. Di kamar rumah sakit, Louis telah menguasai keadaan dan sepenuhnya memegang kendali. Tepat saat itu, suara mengejek tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. "Louis, jangan terlalu berlebihan dalam tindakanmu. Kau sudah menguasai kamar Nyonya Olsen, dan sekarang kau ingin menguasai kamar Isla juga. Apa kau benar-benar menganggap Paman Olsen sebagai hiasan?" Alice muncul di ambang pintu, diikuti beberapa pengawal, siap menghadapi pengawal Louis. Melihatnya, mata Isla berbinar, dan dia langsung berteriak, "Tuan Olsen, Anda datang tepat waktu. Anda harus membela saya." Setelah berbicara, dia menangis lagi. "Keira, kamu terlalu jahat. Kamu telah membuat ibuku terbaring di tempat tidur dan menyakitiku. Kamu di sini untuk membalas dendam, bukan? Itu semua karena ibuku dan aku tidak memiliki dukungan yang kuat, jadi kamu melakukan apapun yang kamu inginkan." Dia terisak-isak, tampak sangat menyedihkan. Alice segera memerintahkan, "Bawa Keira kepadaku." Louis berdiri di depan Keira. "Aku ingin melihat siapa yang berani." Alice menatapnya tajam. Paman Olsen berkata, dia memutuskan untuk melindungi putri Nyonya Olsen. "Apakah kamu yakin ingin menjadi musuhnya?" Louis mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia berkata dengan tenang, "Katakan pada Paman Olsen bahwa aku tidak tertarik pada Isla. Aku hanya menyatakan fakta. Hasil tes DNA akan keluar paling cepat dalam 3 jam. Aku juga berharap dia tidak akan berada di sini untuk melindungi si penghasut saat itu." Dengan pernyataan itu, Louis menggandeng tangan Keira dan melangkah keluar ruangan. Nathan mencoba memanggilnya kembali. "Kau kembali ke sini." Sayangnya,
Louis bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Nathan sangat marah. Dasar makhluk tak tahu terima kasih. Kau terlalu sombong. Kami tidak akan menoleransi ini. Alice menghalangi jalannya di ambang pintu. Louis, kau boleh pergi, tapi jangan dia. Anak haram ini telah menindas Isla, dan hari ini dia harus mempertanggungjawabkannya. Dengan lambaian tangannya, pengawal di belakangnya bergerak maju untuk menangkap Keira tetapi dihentikan oleh pengawal Louis. Kebuntuan pun terjadi antara kedua belah pihak. Alice menatap dengan dingin. Louis, kau yakin ingin berkelahi di sini? Ini adalah rumah sakit keluarga Horton, dan bangsal Nyonya Olsen tidak jauh dari sana. Semua pengawal ini adalah veteran. Jika terjadi perkelahian, itu akan merusak dan dapat memengaruhi Nyonya Olsen. Keira melangkah maju, hendak mengatakan sesuatu ketika tatapan Louis menjadi gelap. Sudah kubilang, kebenaran akan terungkap dalam 3 jam. Alice, tidak bisakah kau menunggu selama itu? Alice melirik ke dalam ruangan dan berbicara perlahan, Louis, kurasa kau salah paham tentang sesuatu. Hasil dalam 3 jam tidak penting bagi kami. Kami selalu melindungi putri kandung Nyonya Olsen. Bukan cucu keluarga Horton. Implikasinya jelas. Tidak peduli anak siapa yang ada dalam kandungan Isla, Paman Olsen tidak peduli. Kekhawatirannya adalah Keira telah menyakiti anak dalam kandungan Isla. Louis sedikit mengernyit. Ini mulai merepotkan. Paman Olsen kejam dan seringkali tidak masuk akal. Jika dia berkata akan melindungi Nyonya Olsen, maka dia pasti hanya akan melindungi Isla. Bahkan jika ternyata anak Isla bukan dari keluarga Horton, dia mungkin tidak akan membiarkan Keira begitu saja. Tatapan Louis menjadi gelap. Apa yang Paman Olsen inginkan? Alice kemudian menatap Keira. Nona Isla kehilangan anaknya, jadi Keira harus melakukan sesuatu untuk menebus dosanya. Keira, pamanku ada di bawah. Beranikah kau ikut denganku untuk menemuinya? Itu mustahil. Louis menatapnya. Anak Isla tidak ada hubungannya dengan Keira, dan aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Alice mencibir. Louis, itu bukan urusanmu. Suasana di tempat kejadian tegang dan tampak seolah-olah pertempuran sengit dapat terjadi kapan saja. Pada saat kritis ini, Keira tiba-tiba melangkah maju. Dia menatap Louis. Aku akan pergi bersamanya. Bersambung ke bab selanjutnya.